Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35. Wala yukiru al-wakilu ala muwakilihi, itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, baris 20 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih fasal tentang wakalah atau wikalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yukiru al-wakilu ala muwakilihi. Wala yukiru, dan tidak melakukan ikrar al-wakilu wakil. Wakil tidak bisa atau tidak boleh melakukan ikrar atau pengakuan ala muwakilihi, atas muwakilnya. Wakil tidak boleh melakukan ikrar atas muwakilnya. Falau wakala sahson, seandainya ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain, fi husumatin, pada masalah persengketaan, cekcok, lam yamlik al-iqrara alal muwakili, maka orang lain itu tidak memiliki hak ikrar atas muwakilnya. Titik lah, itu contohnya. Falau wakala sahson fi husumatin lam yamlik al-iqrara alal muwakili. Seandainya ada seseorang yang mewakilkan pada orang lain pada masalah cekcok, ya perdebatan, persengketaan, lam yamlik al-iqrara alal muwakili, maka dia tidak memiliki hak ikrar pada muwakilnya. Ya, ikrar itu nanti baru akan dijelaskan setelah fasal ini. Jadi ini kembali pada bab wakalah. Wakalah ini ada orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Dia menjadi wakil, dia menjadi orang kepercayaan untuk misalnya disuruh apa, begitu ya. Nah, sekarang ini ada masalah cekcok, ada masalah persengketaan, ada masalah khusumah. Ada masalah khusumah, lalu ada orang yang menyuruh orang lain untuk mewakili dia pada masalah percekcokan tadi. Maka ini wakilnya tidak boleh melakukan ikrar. Wala al-ibra'u, begitu juga tidak boleh melakukan ibra' min dainihi, dari hutangnya mewakil. Wala sulhu anhu, juga tidak boleh melakukan akad suluh dari mewakilnya. Ya, ini misalnya saya cekcok dengan Pak Jarwo. Ya, saya punya masalah dengan Pak Jarwo, terus saya minta tolong kepada Bang Udin, tolong itu Pak Jarwo diatasi, saya punya masalah. Lalu Bang Udin ini nemui Pak Jarwo sebagai wakil dari saya untuk melakukan atau menyelesaikan masalah cekcok tadi. Nah, Pak Jarwo itu tidak boleh sampai melakukan yang pertama ikrar, yang kedua pembebasan hutang, yang ketiga akad suluh.
Jadi misalnya Jarwo itu bilang, saya akad suluh padamu atas rumah itu senilai 1 M misalnya. Saya bebaskan hutangnya Pak Mahfud. Nah, itu tidak boleh. Atau iqrar, saya mengakui bahwa Pak Mahfud memang punya hutang. Nah, itu tidak boleh. Kalau dia sampai melakukan iqrar, kemudian pembebasan hutang dan akad suluh tidak boleh. Wakil itu tidak sampai segitu, gitu ya. Dia hanya sebatas untuk mewakili di masalah percekcokannya saja. Ila biidnihi, kecuali dengan izinnya si muwakil. Ya, kalau muwakilnya saya memang menyuruh, selesaikanlah masalah sengketa itu. Kalau memang nanti diperlukan ada pengakuan, ya lakukan akad iqrar. Kalau memang di situ harus melakukan akad suluh, lakukan akad suluh misalnya. Nah, kalau sudah diberi izin seperti itu ya berarti boleh. Fasalnya sudah lewat semua. Wa qauluhu ila bi'idnihi sakitun fi ba'din nusakhi. Adapun kata-kata ila bi'idnihi itu tidak ada atau gugur pada sebagian redaksi atau kitab-kitab yang lain. Titik. Wal asahu anna tauqila fil iqrari la yasihhu. Adapun menurut kaul asah, sesungguhnya akad perwakilan pada masalah iqrar itu hukumnya tidak sah atau tidak boleh. Nah, ini iqrarnya baru akan dijelaskan pada fasal berikut ini. Nah, di dalam bab wakalah disebutkan bahwa menurut kaul asah, akad wakalah, akad taukil tidak boleh atau tidak berlaku pada masalah iqrar. Itu hukumnya tidak sah atau tidak boleh. Titik. Pada kesimpulannya akad wakalah atau perwakilan menyuruh orang lain untuk melakukan apa begitu ya, disuruh menjual atau disuruh membeli, itu didasarkan pada yadul amanah, pada rasa saling percaya. Maka apapun yang dilakukan oleh wakil itu boleh karena sudah menjadi, karena dia sudah diberi kepercayaan. Ya, dulu saya pernah ditanya orang dari Pulau Bukulimo itu begini, saya itu kalau berangkat, bahasa mereka itu naik ke daratan. Saya kalau naik ke daratan, orang-orang di pulau itu nitip duit, Pak. Nah, dia ngasih uang 500.000. Dia hanya nyebut belikan beras. Nah, tanpa menyebut berasnya itu cap apa, merek apa, harganya berapa, pokoknya saya diberi uang 500.000. Nah, uang 500.000 itu kalau saya ngambil sebagian untuk ngisi bensin boleh nggak, Pak? Atau uang 500.000 itu sebagiannya saya pakai untuk ngopi, untuk makan, boleh nggak, Pak? Ya, ini masuk dalam akad wakalah juga. Wakil kalau sudah diberi kepercayaan seperti itu, ini duit belikan beras, maka itu terserah wakilnya. Mau dibelikan beras Garut, beras AA, beras Permata, terserah wakilnya, karena mewakilnya tidak menentukan. Nah, dan dia diperbolehkan mengambil beberapa uang tadi selumrahnya. Ya, kalau misalnya ngisi bensin itu 5 liter, kalau misalnya makan ya makan sendiri sepiring, lauknya ayam begitu ya. Tapi kalau dia sampai ngisi bensin 50 liter, makanya misalnya sehari sampai 5 kali, itu tidak sewajarnya, itu tidak boleh. Nah, dalam akad wakalah ada hal-hal seperti itu. Ketika wakil itu sudah diberi kepercayaan untuk melakukan apa begitu ya, maka di situ dia boleh melakukan hal-hal seperti tadi. Misalnya kayak ngambil duit sebagian untuk ngisi bensin, ngambil duit sebagian untuk makan di jalan, itu boleh. Itu halal dan boleh. Dengan catatan sewajarnya. Kalau tidak wajar ya nggak boleh, harus dikembalikan. Misalnya dia ngisi bensin sampai 100 liter, sedangkan umumnya biasanya 5 liter itu cukup. Ya, yang 95 liter harus dikembalikan. Akad wakalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fi ahkamil iqrari, menjelaskan tentang hukum-hukum iqrar. Ini baru dijelaskan tentang iqrar itu apa. Wakalah tidak boleh berlaku atau tidak sah pada iqrar. Iqrar itu apa baru akan dijelaskan ini. Wa huwa lughatan al-isbatu. Iqrar secara bahasa adalah al-isbat, menetapkan. Sidang isbat Kementerian Agama, sidang penetapan awal Ramadan 1 Syawal disebut dengan sidang isbat. Wa syar'an, adapun iqrar dalam segi syaraknya ijbarun apa ijbarun? Ikhbarun itu ya, pakai kha. Ikhbarun itu memberikan kabar bihakin dengan hak alal mukiri yang berada pada mukir. Iqrar adalah memberitahukan hak yang berada pada mukir. Mukir itu orang yang melakukan pengakuan, itu disebut iqrar. Fakharajat asyhadatu, fakharajat maka tidak masuk dalam pengertian iqrar asyhadatu, yaitu asyahadah, persaksian. Persaksian dengan pengakuan beda. Li'annaha, karena sesungguhnya syahadah ikhbaru, lah itu loh pakai kha. Ikhbarun ini memberikan kabar bihakin dengan hak lil ghairi pada orang lain, alal ghairi yang merugikan orang lain, lil ghairi alal ghairi. Maka tidak sama atau tidak termasuk dalam kategori iqrar, yaitu syahadah. Kalau syahadah ini memberitahu tentang adanya hak yang berada pada orang lain yang memberatkan orang lain. Begini ya. Fasal menjelaskan tentang iqrar. Ini asal usulnya begini. Kalau ada orang melakukan perbuatan melanggar hukum, maka dia harus dijatuhi sanksi, dia harus dihukum. Misalnya dicambuk, misalnya dipenjara, misalnya diasingkan selama 1 tahun dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa memutus bahwa orang ini memang harus dikasih hukuman, yaitu kan harus ada saksi. Boleh ada saksi, boleh ada bukti, boleh ada iqrar. Nah, iqrar ini salah satu unsur yang nanti seseorang yang punya beban untuk dihukum itu bisa menjadi terhukum. Nah, itu iqrar. Jadi iqrar ini pengakuan. Dia mengaku bahwa dirinya ada sesuatu yang bisa dijatuhkan, sanksi yang bisa dijatuhkan pada dirinya. Itu namanya iqrar. Ikhbarun bihakin alal mukiri. Alal mukiri itu yang memberatkan atau merugikan pada mukir. Ala itu kalau diterjemah begitu. Alal mukiri yang itu merusak atau merugikan atau memberatkan pada mukir orang yang melakukan iqrar. Misalnya ada orang mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Nah, saya kemarin mencuri beras 10 kilo di tokonya Pak Haji misalnya. Nah, itu namanya iqrar. Nah, kalau ada orang melakukan iqrar seperti itu, dia memberitahu bahwa ada hak yang harus dijatuhkan pada dirinya. Nah, orang mencuri misalnya dipotong tangan. Nah, itu ya. Itu namanya ikhbarun bihakin alal mukir. Nah, kalau syahadah itu memberitahu atas adanya sebuah hak pada orang lain yang memberatkan orang lain, pada orang lain yang memberatkan orang lain. Misalnya saya mengatakan saya melihat Pak Jarwo mencuri berasnya Pak Udin. Nah, itu saya melakukan yang namanya syahadah persaksian. Ada orang yang mencuri bendanya orang lain.
nanti ada sendiri. Nah, sekarang kita fokus ke iqrar dulu ya. Iqrar adalah pengakuan, pada intinya ada orang yang mengaku bahwa dirinya itu ya, bahwa dirinya bisa dijatuhi hukuman. Nah, setelah adanya iqrar seperti itu, baru kemudian terus nanti akan ada putusan. Oh, berarti orang ini dipenjara. Oh, berarti orang ini dicambuk 100 kali. Oh, berarti orang ini, nah, dan seterusnya. Itu namanya iqrar. Mana tadi? Wal muqarru bihi durbani. Wal muqarru bihi adapun benda yang diikrori, benda yang diakati pengakuan, benda yang diakui durbani itu ada dua macam. Ahaduhuma salah satunya haqqullahi ta'ala, yaitu haknya Allah Ta'ala. Muqarrubih, kalau mukir orang yang melakukan ikrar, muqarrubih benda yang diikrori, benda sesuatu yang diakui. Sesuatu yang diakui itu ada dua. Yang pertama disebut dengan haqqullah, haknya Allah. Kasarikoti misalnya mencuri, wazina dan zina. Ini namanya hak Allah. Ada orang mengaku, aku kemarin mencuri. Ada orang mengaku, saya telah melakukan perbuatan zina. Nah, mencuri dan perbuatan zina itu disebut dengan haqqullah. Wasani adapun yang kedua hakul adami, hak anak Adam. Kahadil qadhafi misalnya hukuman menuduh zina lisahsin pada seseorang. Titik. Nah, ini sesuatu atau perkara atau benda yang diakui itu ada dua, hak Allah dan hak adami. Hak Allah itu misalnya seperti mencuri dan zina. Kalau hak adami misalnya menuduh, hak adami contohnya misalnya hukuman menuduh zina. Saya misalnya menuduh zina si fulan itu telah melakukan zina dengan fulanah. Nah, misalnya ada orang atau saya, contohnya misalnya saya menuduh Udin telah berzina dengan Juleha misalnya. Ketika dipersidangkan saya tidak berhasil membuktikan tuduhan. Nah, ketika itu karena itu ada tuduhan zina terus dibawa ke pengadilan, ternyata saya tidak berhasil membuktikan kalau si Udin itu melakukan perbuatan zina. Nah, maka si Udin itu punya yang namanya itu tadi haddul qadhaf, hukuman menuduh zina. Pak Udin itu kemudian dia boleh menjatuhkan hukuman kepada saya karena telah menuduh zina dan tidak berhasil membuktikan. Nah, tuduhan melakukan zina itu hukumannya dicambuk 80 kali. Nah, itu namanya contoh yang hak adami. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Fahaqullahi ta'ala adapun hak Allah Ta'ala, yasihu arruju'u fihi itu boleh ditarik kembali, itu boleh dirujuk pada hak Allah tersebut, anil iqrari bihi dari pengakuan kepada hak Allah itu. Kalimatnya bulat, muter-muter kalimatnya. Fahaqullahi ta'ala yasihur ruju'u fihi anil iqrari bihi. Ya, pada intinya begini, kalimat ringkasnya begini. Untuk yang kategori hak Allah itu boleh ditarik atau boleh dibatalkan dari akad ikrar. Nah, itu aja ya. Untuk pengakuan yang pada bagian hak Allah itu boleh dibatalkan atau boleh dirujuk, boleh ditarik kembali. Ka'an yakula misalnya berkata, man aqarra bizina, yaitu orang yang telah mengaku melakukan zina,
Roja'tu an hadzal iqrari, dia mengatakan roja'tu an hadzal iqrari. Roja'tu, saya menarik, an hadzal iqrari, dari pengakuan ini. Nah, dia mengatakan begitu. Au kadzabtu fihi, atau dia mengatakan kadzabtu fihi, aku telah berbohong pada pengakuan zina tersebut. Nah, titik. Wa yusanu lil mukiri bizina arruju'u anhu. Nah, bahkan bagi orang yang telah melakukan ikrar, melakukan zina, dia disunahkan untuk menarik kembali kata-katanya atau membatalkan atau melakukan rujuk. Nah, titik. Sekarang dibahas satu persatu. Untuk hak Allah itu boleh ditarik kembali atau dibatalkan. Nah, misalnya ada orang berkata, misalnya ada orang yang mengaku telah melakukan zina, dia mengatakan roja'tu an hadzal iqrari, saya menarik kata-kata saya menarik pengakuan saya. Atau dia berkata kadzabtu fihi, aku telah berbohong tentang pengakuan zina. Nah, ini misalnya contohnya begini ya. Ini ada orang di sidang. Ketika di sidang dia sudah mengaku, ya saya telah melakukan zina. Saya melakukan zina, saya melakukan zina. Nah, ternyata dia itu zinanya zina apa, misalnya zina muhson. Di mana zina muhson ini hukumannya itu dirajam. Dia dikubur hidup-hidup, tinggal kelihatan kepalanya saja, terus dilempari batu sampai meninggal. Itu hukumannya rajam. Akhirnya terus ya sudah, si Pak Udin dihukum rajam, dok, di palunya sudah diketok sama Pak Hakim. Pas dia sudah dipendam, cuma kelihatan kepalanya, tiba-tiba dia menarik kembali kata-katanya. Roja'tu an hadzal iqrar, saya menarik kata-kata saya tidak melakukan zina. Atau dia mengatakan saya telah berbohong di pengadilan, saya sebenarnya tidak melakukan zina. Kalau begitu bagaimana? Ya eksekusinya nggak bisa dilanjutkan. Nah, nggak bisa orang itu dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Tidak boleh, karena dia telah menarik kata-katanya, dia telah membatalkan ikrarnya. Pada ikrar yang berhubungan dengan hak Allah itu boleh terjadi hal seperti itu ya. Bahkan ya lanjutannya itu wa yusanu lil mukirri bizina arruju'u anhu. Bahkan kalau ada orang yang telah melakukan ikrar, dia mengaku melakukan perbuatan zina, disunahkan untuk membatalkan pengakuannya. Ya. Sudah putusannya itu sudah diketok palu, pas mau dilempari batu, saya berbohong, saya tidak melakukan zina. Ya sudah, akhirnya eksekusinya tidak bisa dilanjutkan. Wah ya kalau begitu nanti orang-orang pada berbohong no Pak. Ya ini bukan masalah dia nanti akan berbohong atau apa. Ini masalahnya yang ingin disampaikan adalah pada hak Allah itu boleh dibatalkan, ya, boleh dirujuk. Bahkan kalau untuk yang kasus zina dia disunahkan untuk menarik kembali kata-katanya. Nah, akhirnya enggak jadi dieksekusi. Ya maka hukuman atau eksekusinya enggak bisa dilanjutkan karena dia telah membatalkan ikrarnya. Ya urusan dia berbohong itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas pengadilan atau hukuman tidak bisa dilanjutkan. Ini untuk hak Allah. Wa hakul adami, adapun hak adami, hak anak Adam. Apa ya? Kalau hak Allah ini ya dia hubungannya manusia dengan penciptanya, manusia dengan Allah. Kalau hak Adam ya sesuai dengan namanya ya ini hubungannya manusia dengan manusia gitu ya. Wa hakul adami, adapun hak adami la yasihu arruju'u fihi, tidak sah melakukan rujuk di dalam hak adami anil iqrari bihi, dari pengakuan pada hak adami tadi.
Nah, kalau hak adami ini kebalikannya hak Allah, tidak boleh dirujuk, tidak boleh dibatalkan. Oh, tidak ada contohnya ini. Wa furiqo. Nah, yang kedua, yang hak adami tidak boleh dirujuk atau tidak boleh dibatalkan. Kalau sudah mengaku, dia sudah ada pengakuan tentang adanya hak anak Adam, hak sesama manusia yang berada pada dirinya, maka dia sudah tidak bisa membatalkan. Tadi contohnya misalnya seperti hadil qadhafi li sahsin, hukuman menuduh zina pada seseorang. Itu tidak boleh ditarik kembali. Enggak, saya enggak menuduh zina, saya cuma berbohong. Saya tarik kembali kata-kata saya, enggak bisa. Kalau sudah melakukan, sudah ada ikrar di situ, enggak bisa dibatalkan untuk hak adami. Kalau hak Allah bisa. Wa furiqa baina hada, dan dibedakan antara yang ini, maksudnya hak adami, waladhi qablahu, dengan keterangan yang sebelumnya, maksudnya hak Allah, bi anna hak qaullahi ta'ala, dengan sesungguhnya bahwa hak Allah Ta'ala mabniyun alal musamahati, ini berdasarkan asas kemurahan. Wa hakul adami, adapun hak adami mabniyun alal musahati, itu berdiri pada asas atau dia berdasarkan asas saling cekcok, saling perdebatan, saling poropadu saling itu permusuhan, saling permusuhan atau saling perdebatan. Nah, kenapa hak Allah bisa dibatalkan, kalau hak adami tidak bisa dibatalkan? Karena kalau hak Allah ini berdasarkan asas kemurahan. Ya Allah ini Maha Pengampun, Rahman Rahim, penyayang, penerima taubat, Maha Pengampun. Maka ketika ada hamba yang telah mengaku dia punya hak Allah, dia boleh membatalkan. Nah, kalau hak adami ini berdasarkan asas saling bertentangan. Maka kalau sudah ada pengakuan, tidak boleh atau tidak bisa ditarik lagi atau dibatalkan. Wa taftakiru wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku lihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku lihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi lihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.